Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin terkuat dan semakin terang benderang. Dan apalagi saat ini HP Widi telah bisa dihadirkan di sidang PK lanjutan para terpidana atas bantuan kuasa hukumnya tersebut, yaitu Pak Muhtar Effendi dan juga dari semua tim Peradi. Nah guys, alhasil ini adalah membuat hakim dan juga JPU sampai melotot mendengar penjelasan isi tentang HPWI tersebut, dan ini adalah fakta yang sesungguhnya guys ya. Nah guys, tolong disimak sampai selesai, jangan di skip ya. Ini adalah benar-benar luar biasa isinya. Nah, seperti apa tentunya, mari saksikan. Let's go. Let's go. Kalau dalam pandangan saya, insya Allah Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang mulia yang bersangkutan akan membenarkan alasan pengajuan PK. Iya, mantap. Yang kita harapkan bersama. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia? Mantap. Jadi Bang Butek, ini saya serahkan tagnya Widi ya, yang di tahun 2016 digunakan sebagai alat komunikasi dari Widi ke Vina, salah satu diantaranya. Mungkin dari Widi ke orang lain juga. Nah, menurut keterangan Widi bahwa ini tidak pernah dijadikan barang bukti karena dia tidak pernah di situ. Berarti Oleh handphonenya pihak masih kepolisian, simpan oleh utuh pihak ini guys. kepolisian. Terus berdasarkan keterangan Widi juga, di dalamnya ini mudah-mudahan masih tersimpan percakapan Widi dengan Vina yang terakhir. Ya, semoga aja ya. Ya, itu kan ada dua nomor ya. Nomor yang satunya pakai SMS, yang satunya ini di sini katanya. Gitu. Kemudian ada juga panggilan Widi ke Mariana, kakaknya Vina. Ini ada di sini, mudah-mudahan terbuka. Karena kata Widi ini yang bermasalah itu nih, touchscreen-nya. Ya, ini saya serahkan. Mudah-mudahan isinya bisa membantu membebaskan usaha Bang Gitek dan kawan-kawan untuk membebaskan para terpidana yang dipidana seumur hidup. Terima kasih Pak Muhtar, luar biasa atas bantuannya, upayanya, atas nama luar biasa ini. tim penasihat hukum dari tujuh terpidana. Kami mewakili mereka sangat berterima kasih nih, sama-sama atas bantuannya, atas indikasinya. Semoga ini dapat membantu. Amin, amin, amin. Yang kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Siap. Makasih Pak Muhtar. Sama-sama. Ya, Jadi saya mengikut saja, nanti kalau sudah selesai di ekstraksi, tolong dikembalikan lagi saya kembalikan lagi ini. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan berguna. Ya, jadi Mantap. Jadi kan begini, tadi kaitannya dengan rekayasa, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang itu, saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu, terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kehilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Iya. Mantap Baris. Ini kan event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan, meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Iya. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa dihadirkan, yang meringankan disimpan. Iya. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan. Sedangkan itu mempertanggungjawabkan extraction report. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya materi. Itulah. Majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini. masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya.
secepatnya kami akan serahkan. Paling lambat sidang berikutlah ini kami akan coba hadirkan majelis. Ya, sekalian nanti kita hadirkan saksinya ini juga nanti kita coba untuk menjelaskan. Ya. Untuk demi kebenarannya kita. Makasih ahli. Mantap. Cukup. Sunio mana nih suaranya? Kok nggak ngebantah dia itu ya? Biasanya dia paling vokal membantah itu. Ya, dilakukan ekstraksi Oh, oleh ini giliran Pak Hakim ini. Oke, yang pejabat yang berwenang kan. Itu pertanyaannya, percakapan yang kita, komunikasi yang kita lakukan itu semuanya dari tanggal 1 sampai 31 bahkan bulan-bulan sebelumnya itu terekstrak semua. Apa ada yang terlewati dari hasil ekstraksi itu? Umpamanya, contohnya apa? Contohnya kita ekstrak semuanya. Ternyata dari tanggal 1 sampai 5 tidak ada gitu. Kalaupun ada, pertanyaan selanjutnya, kalaupun ada, bagaimana hal itu terjadi menurut keilmuan saudara? Jadi jenis extraction-nya itu Pak, extraction itu kan ada beberapa, dan di sini logical extraction. Logical extraction itu memang mengekstraksi data tetapi tidak lengkap, khususnya data-data yang terdelete, ya, data-data terenkripsi itu tidak bisa, maka harus dilakukan jenis ekstraksi lain tingkat hardware. Tapi itu memungkinkan untuk terjadi. Memang Celebrite UFET itu menyediakan untuk beberapa jenis ekstraksi Pak. Nah di sini dipilih logical extraction. Dan waktu logical extraction itu sangat cepat ya, 5 menit, 7 menit, 10 menit jadi. Tinggal klik mana yang dibutuhkan, langsung dia jadi report. Iya. Walaupun di tanggal 1 sampai 5 itu hal yang penting terjadi. Bahkan kalau di delete pun masih bisa Pak recovery itu untuk Di-delete sebelum diekstrak. Iya. Oke. Di recovery pun bisa. Itu memungkinkan terjadi ketika di-delete. Jenis extraction yang saja Pak yang dipilih. Oh, bukan handphonenya. Bukan. Jadi di sini kan logical extraction. File-file yang di-delete itu tidak bisa di-recovery dengan cara logical extraction itu. Oh, tidak bisa lagi diekstrak. Tidak. Ekstrak yang lain bisa. Ya. Jenis extraction lain banyak menu di Berarti cara Celebrity cara UFET ke itu. sini nggak bisa, berarti pakai jalan yang lain ya. Banyak jalan menuju Roma ya, Banyak Pak. Makin gregetan jadinya. Ya. Ini sebenarnya Pak Hakimnya juga penasaran ini ya, dan dia juga kurang paham dengan Oke. Kalau ekstraknya. Gitu. mengenai handphone itu ada nggak batas waktu mengenai, contohnya handphonenya tahun 88 gitu, kita ekstrak sekarang bisa nggak? Bisa Pak. Oh, berarti tidak maksud saya poin yang saya sampaikan di sini berarti tidak tergantung pembuatan handphonenya. Semua jenis handphone Pak, handphone. Walaupun Celebrite ini sangat jago nih Pak, buatan Israel ini. Jadi makanya hampir semua negara menggunakan ini. Walaupun handphone yang pertama itu masih bisa, yang pertama kali dikeluarkan itu masih bisa diekstrak. Kalau Bahkan sistem operasi positif Pak ya, yang hitam putih itu bisa. oh, masih bisa. Bisa Pak. Saking canggihnya ya. Kalau Canggih. jalan ini ya kan. Makanya saya bilang ini minimal standar Pak. Sebenarnya kalau kita mau tinggal klik banyak, itu banyak yang bisa di-report di sini. Ini hanya beberapa metadata saja, SMS messages. Padahal alat itu, software itu sudah sangat canggih, semua bisa kita pilih. Misalnya tadi exit metadata, geolocation. Mau itu data yang ingin kita ekstrak itu tinggal kita pilih dengan tinggal menu. klik aja Pak, diklik pilih. Oke. Kalau dari metadata Iya, yang pertama yang mantap. diekstrak ini nggak ada kejanggalan. Justru karena tadi itu tidak ada yang janggal, tidak ada yang dibuat, dikesampingkan. Karena bukti ini adalah bukti bukan hanya meringankan terdakwa, tapi membuat terdakwa bebas. Bebas murni. Karena dari time frame-nya dengan pembunuhan itu kan sangat sempit. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan BAP-nya kalian sangat detail ya. Itu kan secara time frame it doesn't make sense. Tidak masuk akal. Iya. Oke, mantap, luar biasa. Ini benar-benar ahli ya Bang Rismon ini ya. Nah, nanti beliau juga akan membantu untuk mengekstrak HP WD yang telah diserahkan oleh Pak Muhtar kepada tim Peradi ya bersama Bang Dikek Gongso begitu ya. Dan di sini Pak Hakim pun juga penasaran karena kecanggihan alat yang digunakan oleh Bang Rismon ini, Hakim pun sampai penasaran ya. Sepertinya Pak Hakim di sini juga ingin mengekstrak HP jadulnya ya sepertinya ya. Nah, dan juga di sini para JPU tidak berani membantahnya sepertinya karena ini adalah benar-benar saksi-saksi ahli yang luar biasa menurut saya ini yang membuat para JPU
ya terdiam seperti itu ya, dan juga mendapatkan ilmu juga dari ahli ini gitu. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan kita berdoa semoga kasus ini cepat selesai, cepat terungkap, dan cepat terbebaskan para terpidana ini. Nah, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.